Oleh karena itu kita ingin Bapak Prabowo Presiden kita ini apa? Betul-betul bekerja untuk rakyat. Berpihak kepada yang benar. Memerangi kezaliman. Kemudian mengelola harta kekayaan negara ini baik itu dari hasil tambangnya. Kan dalam anggaran belanja negara ini tidak kelihatan sama sekali apa. Dari tambang kemana perginya nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, senang sekali di kesempatan ini kami bisa kembali menyapa ikhwan akhwat dalam program acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran bersama guru kita Ustadz Husein Alatas dan juga Pak Safri Lubis ya. Di kesempatan ini seperti biasa kita akan membahas tema terkait produktivitas. Setelah beberapa pertemuan kita membahas terkait produktivitas ini, insya Allah di kesempatan ini kita akan mengambil topik langkah real membangun persatuan ataupun kebersamaan umat menata kegiatan ekonomi produktif ya ikhwan akhwat. Kita sapa terlebih dahulu guru-guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Pak Sapril. Baik, sebelum nanti Pak Sapril menyampaikan pengantar dari bahasan atau tema di kesempatan ini, kita awali dulu dengan baca Al-Fatihah bersama-sama yang akan dipimpin langsung oleh guru kita Ustaz Husein. Kami persilakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, kita buka bersama dengan pembacaan Quran Surah Al-Fatihah. Semoga kita dapat mendapatkan keberkahan dan juga rahmat di kesempatan ini. Selanjutnya Pak Safril, kami persilakan untuk menyampaikan pengantarnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallim ajma'in. Pendengar dan pemirsa TV Rasil, dalam serangkaian pertemuan dengan guru kita dalam program di bawah naungan Al-Quran, kita sudah membahas tentang produktivitas. Kenapa aspek produktivitas yang sangat penting untuk melengkapi upaya-upaya sehingga kegiatan kita betul-betul bisa efektif dan efisien. Negara ini dikarunia Allah dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa, cukup banyak sekali. Kemudian hasil bumi juga yang luar biasa. Air yang sangat banyak, matahari yang tidak pernah teduh, sehingga kita dalam berkegiatan pertanian sangat cukup. Tetapi kondisi sebagian besar rakyat Indonesia, sebagian besar itu adalah umat Islam, masih dalam keadaan memprihatinkan, dalam arti masih di dalam tingkat kemiskinan. Nah, sebagai solusi bagaimana memanfaatkan sumber daya alam ini, digabungkan dengan sumber daya manusia, dalam rangkaian pembicaraan dan bimbingan guru kita beberapa waktu yang lalu, faktor-faktor yang menjadi pokok adalah bagaimana kita bisa memiliki visi yang jelas, kepedulian, keadilan, kebersamaan. Kemudian dari situlah diharapkan muncul perilaku produktif. Hari ini kita mendiskusikan, membahas bagaimana langkah-langkah real
membangun persatuan, kebersamaan yang ujungnya adalah menghadirkan kegiatan ekonomi umat yang produktif. Dengan kegiatan ini kita berharap kemiskinan dapat tertanggulangi, kemudian dengan meratanya kesejahteraan umat, keadilan juga dapat diterapkan. Mungkin sebagai pembuka kurang lebih sebegitu, Mas Rizal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, pagi hari ini alhamdulillah ditemani oleh Bapak Syafril Lubis yang tidak asing lagi. Begitu juga ditemani oleh Kang Rizal, Atep, Setiabudi yang setia menemani kita, dan anak-anak kita yang sedang magang. Pembicaraan kita merupakan pembicaraan yang amat penting sekali, berhubungan dengan ketahanan, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa kita. Bagaimana kita bisa membangun kebersamaan, baik dalam membangun perekonomian kita, maupun dalam seluruh Aspek tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita. Pertanyaannya, apakah Islam memiliki solusi dalam dalam membangun kebersamaan ini? Islam bukan hanya memiliki solusi, bahkan ini merupakan bahagian dari fondasi keimanan kita. Ini berhubungan dengan basis keimanan kita. Karena kita semua orang-orang yang beriman mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah satu-satunya pencipta yang menciptakan alam raya, langit, bumi, dan seluruh makhluk yang terdapat di dalamnya. Allah tidak menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya dengan sia-sia. Sama sekali tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang hak. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan manusia sebagai khalifahnya di atas muka bumi ini. Arti khalifah yang bertanggung jawab dan mengemban amanat untuk memakmurkan kehidupan di atas permukaan bumi ini sesuai dengan bimbingan petunjuk yang Allah tunjukkan. Dan kita juga diingatkan bahwa kita dalam kehidupan dunia sedang menjalani ujian dari Allah yang kelak kita akan terima balasannya di hari akhir nanti. Maka apa saja yang kita perbuat dalam kehidupan dunia ini akan menjadi tanggung jawab kita di hari akhir. Artinya kehidupan kita bukan main-main. Oleh karena itu membangun persatuan di antara sesama kaum muslimin, membangun juga persatuan di antara satu bangsa. Kemudian bekerja untuk kesejahteraan semua, bukan hanya untuk kesejahteraan dirinya maupun keluarganya. Menegakkan keadilan, juga menciptakan rasa aman, membangun kepercayaan, ini merupakan tanggung jawab kita semuanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita, Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan bagi kalian semua apa yang terdapat di bumi. Jadi ini bukan merupakan sesuatu yang datang begitu saja, tapi datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah jelaskan bahwa kita sedang menjalani ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setelah Allah menjelaskan bagaimana keagungannya melimpahkan rahmat keberkahan yang tak terhenti. Dalam genggaman kekuasaannya seluruh kerajaan langit dan bumi.
Artinya Allah mengurus, ya, dan terus mengawasi serta merawat, ya, langit bumi yang Allah ciptakan, termasuk manusia yang terdapat di dalamnya. Bukan seperti pandangan filosof, mereka beranggapan Allah menciptakan langit bumi karena Allah tidak butuh, Allah tinggalkan begitu saja. Tidak. Allah menciptakan juga kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Manusia yang taat kepada Allah, hidup mulia, berbuat kebajikan, kemudian juga berbuat kebaikan untuk sesama manusia, bergotong royong dalam kebaikan. Ini merupakan apa? Merupakan tujuan dari penciptaan kita. Dari semua tadi yang kita lakukan semata-mata untuk pengabdian kita kepada Allah. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita mengabdikan hidup kita untuk betul-betul menjalankan perintah Allah dan mengikuti apa yang Allah perintahkan dan Allah ridhoi. Adapun salat, puasa, haji, berzakat, ini bukan merupakan batas daripada ibadah kepada Allah. Tapi ini sarana. Sarana seperti sholat, puasa, berzakat, sarana. Untuk apa? Untuk kita beribadah kepada Allah. Sholat akan selalu menjadikan kita orang yang bertakwa. Berpuasa mengendalikan diri, berzakat merupakan berbagi, ya, dengan kelebihan yang Allah berikan kepada sesama saudara kita. Haji mengingatkan kita akan persaudaraan umat manusia. Tapi arti ibadah yang sebenarnya mengabdikan seluruh hidup kita kepada Allah sebagaimana perintah Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi jangan seorang beranggapan ibadah ini cukup dengan mengerjakan salat, berpuasa, kemudian berhaji ke tanah suci dan berzakat, cukup sampai tidak. Tapi yang Allah perintahkan kepada kita adalah kita beribadah kepada Allah dengan mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita di jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Hingga umat Islam bukan hanya mengerjakan sholat, berpuasa, atau berhaji dan berzakat, tapi mereka berkontribusi dalam apa? Dalam memakmurkan permukaan bumi ini. Menegakkan keadilannya, menghukum orang-orang yang zalim, membela kaum tertindas, ya, berjuang demi kemanusiaan dengan niat dan tujuan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana tadi yang dijelaskan bahwa kehidupan kita dalam kehidupan dunia ini dengan basis keimanan bahwa Allah pencipta alam semesta, yang menciptakan kita, yang melimpahkan rezekinya bagi kita, menguji kita sebagai khalifah di muka bumi. Allah berfirman dalam suratul Ahzab, inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan kehidupan berstatus amanat ini kepada langit, bumi, dan gunung. Mereka semuanya menolak. Mereka khawatir tidak mampu menjalankan amanat Allah. Tapi ternyata manusia langsung tampil menawarkan dirinya. Bahkan belum ditawarkan sudah apa? Sudah menawarkan diri, sebagaimana contoh kita lihat dalam kehidupan berpolitik kita. Bagaimana mereka masing-masing berlomba-lomba untuk mencalonkan diri mereka. Ini watak manusia tanpa melihat kemampuannya. Innahu kana zaluman jahula. Nah, kebanyakan manusia ini bukan hanya zalim, Pak Syafril. Kalau hanya zalim, mungkin diingatkan dia sadar. Dia zalim tapi merasa sedang melakukan pembangunan perbuatan baik. Karena kata zalim itu kata superlatif dari kata zalim. Sudah zalim menganggap dirinya orang yang sedang menegakkan keadilan. Bahaya enggak? Sudah sakit menganggap dirinya paling sehat. Wa idza qila la tufsidu fil ardi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan jangan kalian merusak di muka bumi, mereka bilang apa? Siapa yang bilang? Kami sedang melakukan perbaikan. Padahal merusak. Padahal merusak. Sedangkan jahul itu superlatif dari kata jahil. Kalau orang jahil diberitahukan biasanya menurut. Kalau jahil sudah bodoh merasa paling pintar. Nah, ini kebanyakan manusia. Secara umum kalau mereka tidak ingat
kepada Allah, tanggung jawab di hari akhir, mereka banyak yang melakukan perbuatan zalim dengan rasa bahwa mereka sedang melakukan keadilan, melakukan perbuatan bodoh, menganggap ini merupakan apa? Merupakan hal-hal yang baik. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman menyadari dan mengimani bahwa semua ini berasal dari Allah, baik diri kita dan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita ditempatkan di muka bumi sebagai khalifahnya, dan Allah menguji kita, dan kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kita. Nah, sebagai kaum muslimin, apa yang harus kita lakukan? Oleh karena itu, para ulama seharusnya daripada menyibukkan umat Islam dalam pertentangan perselisihan yang tidak puguh atau nggak jelas puguhnya, lebih baik ingatkan mereka bahwa kita ini makhluk atau orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Dan kita memiliki pedoman hidup, yaitu Al-Quran. Juga kita memiliki suri tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, atas dasar ini, sebagaimana yang Allah perintahkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, mari bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan bekerja sama dalam perbuatan dosa maupun permusuhan atau melanggar hak orang lain. Kita bekerja dan berjuang. Jadi dengan basis keimanan kita kepada Allah, rasa tanggung jawab sebagai khalifah Allah yang kerap kita akan beri di hadapan Allah, bertanggung jawabkan amal kita, seharusnya akan terbangun kesadaran untuk beramal bersama. Tapi tanpa kesadaran, mereka taubahnya bagikan apa? Bagikan kambing-kambing yang liar, hewan-hewan yang liar, yang tidak ada yang menggembalanya, tidak ada yang membimbingnya. Akhirnya umat akan terjerumus dalam fitnah. Tapi betapa indahnya kalau para pemimpin, tokoh agama kita, para pejabat pemerintahan kita, termasuk diantaranya katakan pejabat TNI-nya, sipilnya, wakil rakyat, menyadari bahwasanya kita ini sebagai khalifah Allah yang bertanggung jawab berat di hadapan di hadapan Allah di kemudian nanti. Dan kita mari bersama-sama bekerja sama untuk membangun kemajuan, kesejahteraan secara bersama-sama, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, kalau kesadaran ini ada di tengah-tengah pejabat kita, mereka akan bekerja mengamalkan amanat yang diamanatkan di atas pundak mereka. Pemerintah akan turun tangan untuk memperbaiki sarana-sarana yang akan membangun betul-betul kemajuan bangsa kita dalam bidang ekonomi. Infrastrukturnya diperbaiki, betul nggak? Kemudian sistem pengairan irigasi untuk pertanian diperbaiki. Kemudian juga pemerintah menyediakan pupuk murah, subsidi buat para petani. Kemudian juga pemerintah terlibat dalam menentukan harga, agar jangan sampai harga dasarnya tidak sesuai dengan biaya untuk penanaman. Kalau seandainya mereka mengalami kerugian akibat hama dan lain sebagainya, pemerintah di sini harus turun tangan. Jangan sampai para petani berputus asa. Kalau mereka tidak mampu untuk menanam lagi, akhirnya mereka kontrakkan pada orang lain, akhirnya kehilangan pekerjaan. Atau mereka terpaksa harus pinjam dari pinjol. Akhirnya antara pendapatan dan hutang yang mesti dibayar tidak sesuai. Jadi pemerintah harus punya kesadaran dalam hal ini. Dari mulai infrastrukturnya, irigasinya, kemudian juga penyediaan pupuk, kemudian penetapan harga dasar, kemudian juga pemerintah menampung kelebihan hasil. Dulu ada KUD, ditampung kelebihan hasil untuk kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Begitu juga bisa mereka mengekspor untuk mendapatkan devisa bebas mata uang asing untuk kepentingan kita. Bukan minjam pada pihak asing, tapi kita mengekspor untuk mendapatkan devisa. Kemudian juga pemerintah harus mengingatkan kepada bangsa ini untuk tidak sekali-kali punya kegemaran, kecondongan membeli produk-produk asing. Di mana produk yang datang dari luar ini mau tidak mau akan kita bayar dengan Dengan mata uang asing kan. Kita bayar pakai rupiah betul. Tapi nanti para importer atau para eksportir yang mungkin dari negeri mereka akan tukar uang rupiah menjadi dolar, mereka angkut ke luar negeri.
Akhirnya menjadi beban yang berat. Akhirnya terjadi yang namanya defisit transaksi berjalan. Di mana ya, kita mengalami defisit pada transaksi berjalan, kita harus bayar keluar pakai mata uang asing. Akhirnya mengakibatkan kita menjadi masyarakat yang berhutang. Seharusnya kecintaan kepada produk-produk dalam negeri kita ini lebih diutamakan. Kemudian yang memproduksi jangan modal asing. Yang memproduksi apa? Adalah pribumi supaya tidak mengangkut hasilnya keluar. Mereka produksi, menjadikan negara kita atau rakyat sebagai pasar, lalu hasilnya mereka bawa keluar. Lalu kita bangga produk domestik bruto kita telah meningkat tinggi, padahal uangnya dibawa keluar. Angkanya tinggi, tapi hasilnya dibawa keluar. Nah, kalau wakil rakyat juga menyadari peran mereka sebagaimana yang diterangkan tadi, wakil rakyat juga akan berusaha menetapkan apa? Menetapkan hukum, aturan yang berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada konglomerat. Betul nggak? Begitu juga para pejabat kita dengan sendirinya kan mereka diawasi, dikontrol. Jangan pejabat pemerintah datang ke DPR hanya minta persetujuan. Minta persetujuan untuk meluluskannya gampang, tinggal diberikan oli yang tadinya macet bisa menjadi lancar. Ini kan nggak benar sama sekali. Kemudian juga begitu konglomerat juga pada saat mereka katakan apa? Ingin katakan baik itu memproduksi atau apa saja harus dilihat, baik itu keamanan terhadap apa? Lingkungan, kesehatan masyarakat, diawasi betul-betul produk-produk mereka dan diingatkan kontribusi mereka kepada bangsa negara. Jadi dan dari pajak ini kan bisa kembali. Belum lagi dari zakat. Dari zakat ini bisa kembali lagi untuk kepentingan umat dan rakyat. Bukan seperti sekarang nggak jelas kemana perginya. Kemudian antum bisa bayangkan kalau seandainya para TNI-nya yang menjaga keamanan negeri kita bersama kepolisian yang menjaga keamanan dalam negeri bekerja sama mengontrol, mengawasi. Mereka buka mata mengawasi bagaimana perjalanan pembangunan bangsa kita yang akan kembali juga kepada dirinya, kepada anaknya, kepada istrinya, pada keluarganya. Bekerja sama. Di saat terjadi pelanggaran, baik dari orang besar atau kecil, dia perlakukan sama. Kemudian ulama-ulamanya Pak Syafril, ternyata mereka betul-betul berjuang bersama-sama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di setiap wilayah. Diingatkan kalian, sebagai orang yang beriman pada Allah bertanggung jawab kelak di hari akhir. Dan tanggung jawab kalian berat. Dunia bukan merupakan tujuan hidup, tapi ladang kita menjalani ujian. Mari bersama-sama kita berjuang membangun bangsa kita. Kalau kesadaran ini merata Pak Syafril, kira-kira membutuhkan waktu lama enggak? Tidak terlama akan tumbuh kebersamaan. Dan kebersamaan ini dengan sendiri para pemodal dalam negeri nggak harus dari luar. Mereka nggak sayang-sayang berinvestasi di jihad kok. Betul nggak? Jadi samping basis keimanan kita, ya, jalan untuk apa? Membangun adalah jihad. Jihad ini bukan hanya perang menghadapi musuh. Jihad berjuang untuk membangun bangsa kita bersama-sama. Nah pada saat itu dengan sendirinya semua elemen masyarakat ini harus merasa aman Pak Syafril. Dapat perlindungan dari pemerintahnya dengan baik. Kemudian masyarakat juga tidak saling menzalimi yang akan memunculkan trust, kepercayaan. Begitu trust kepercayaan bangkit, orang nggak repot-repot lagi. Seperti saya ingat ada masyarakat datang, kalau tidak salah dari India atau keluarga berangkat ke Belgika. Menjadi pekerja apa? Pekerja berlian. Mereka punya usaha berlian yang cukup maju. Itu mereka di saat katakan mengirim berlian melalui tangan-tangan saudara mereka, tidak ada sama sekali apa? Bukti-bukti ya. Atau katakan ada apa namanya? Ada pernyataan, kesaksian, sama sekali tidak. Tapi mereka semakin hari semakin berkembang maju. Kenapa? Karena trust, masing-masing menjaga. Nah, bagaimana kita akan memiliki trust kepercayaan di antara kita, Pak Syafril, kalau pengkhianatan atau para pengkhianat dilindungi, para penjahat dibela, sedangkan rakyat kecil disakiti dan dianiaya. Oleh karena itu kita ingin Bapak Prabowo, Presiden kita ini apa? Betul-betul bekerja untuk rakyat, berpihak kepada yang benar, memerangi kezaliman, kemudian mengelola harta kekayaan negara ini baik itu dari hasil tambangnya.
Karena dalam anggaran belanja negara ini tidak kelihatan sama sekali apa. Dari tambang kemana perginya nih? Baik dari minyak, dari batu bara, dari nikel. Jangan hanya masuk ke kantong pejabat, kita ingin hasil pendapatan negara ini bukan hanya dari pajak. Karena pajak kalau semakin tinggi kita ambil, semakin rakyat menderita. Baik itu dari pajak, ya, kemudian mengembangkan pertanian kita hingga kita mampu untuk melakukan swasembada, bahkan mengekspor keluar lagi. Karena lahan yang tidur, yang tidak digarap pada saat ini, luar biasa banyak. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin maju hanya dengan bersama-sama. Membangun perekonomian kita, kehidupan sosial kita, berbangsa dan negara, bersama-sama dengan dasar iman kita kepada Allah. Yang menyadari semua ini merupakan ciptaan Allah, kita ditempatkan di muka bumi sebagai khalifah yang bertanggung jawab, kelak kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya dengan membangun betul-betul kehidupan bangsa negara sesuai dengan tuntunan Allah. Dengan nilai-nilai Pancasila sebetulnya indah sekali. Cuma sayang, pengamalannya yang tidak ada. Setiap pemerintahan mengatakan anggaran dasar negara kita Pancasila. Tapi kalau kita perhatikan perjalanan pemerintahan tersebut, kebanyakan justru yang pertama-tama melanggar Pancasila siapa, Syahrul? Pelaksana pejabat. Pejabatnya. Mestinya mengawasi. Iya, kita ingat Bung Karno dulu orang yang ya katakan gembar-gembor mengenai Pancasila. Tapi pada prakteknya Bung Karno jalan sendiri. Bung Karno jalan sendiri. Dan kita lihat bagaimana Bung Karno berusaha mengukuhkan kekuasaan sampai diangkat menjadi presiden seumur hidup juga, berapa banyak pelanggaran yang dilakukan. Datang pada era Pak Harto, kita lihat bagaimana pelanggaran terhadap Pancasila juga luar biasa. Kenapa kira-kira? Karena Tidak amanah itu. Pancasila ini kan merupakan nilai-nilai yang indah. Tapi kalau nggak ada self-control, Ya. nah kalau kembali kepada iman, dengan sendirinya Pancasila pelaksanaannya dikembalikan kepada pengawasan Allah. Karena nilai-nilai yang 5 ini sebetulnya bersumber dari mana? Bersumber dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dipisahkan dari Allah, orang bisa aja menggunakan Pancasila untuk menyerang yang lain, kamu tidak Pancasilais. Tapi karena dia berkuasa, nggak ada yang bisa mengatakan kamu juga tidak Pancasilais. Jadi benar salah nggak ada, yang ada hanya siapa yang berkuasa. Pancasila mati, sedangkan manusia hidup. Dia bisa merubah-rubah apa yang dia mau. Benar salah juga seperti Fir'aun. Ma urikum illa ma'ara wa ma'ahdikum illa sabila rasyad. Saya tidak membimbing kalian, memperlihatkan kalian kecuali sesuai pendapat saya. Kalian wajib ikuti pendapat saya. Dan saya tidak membimbing kalian kecuali ke jalan yang lurus. Jadi kita ingin betul-betul para pemimpin di atas, baik itu para presiden, ya, sebagai pelaksana ya, amanat yang diamanatkan oleh MPR, DPR. Kemudian juga kepada wakil rakyat. Takut pada Allah. Sekarang kalian punya mobil mewah, baju juga yang katakan mahal. Kalian dapat membeli apa yang kalian suka, juga menyalurkan syahwat kalian juga sebagaimana kehendak kalian. Berapa lama kalian hidup? Setelah itu kalian akan berdiri di hadapan Allah. Kalian akan mengutuk diri kalian karena kebodohan kalian mengutamakan dunia, padahal punya kesempatan untuk melakukan perjuangan yang amat indah. Begitu juga kita harapkan anggota TNI-nya, kepolisiannya. Mungkin orang beranggapan polisi semuanya bobrok. Saya katakan tidak. Terdapat polisi-polisi yang menangis menyaksikan orang-orang dalam apa? Dalam institusinya yang melakukan perbuatan-perbuatan bejat. Terang-terangan, di TNI juga banyak orang-orang soleh yang ingin perbaikan di tengah bangsa ini. Tapi mereka tidak punya kemampuan. Oleh karena itu kita ingin TNI-nya, walaupun mereka tidak mampu melakukan perbaikan secara menyeluruh maupun kepolisiannya, semampunya mereka melakukan perbaikan di tengah lingkungan mereka. Jangan mau disuap. Jangan mau dijadikan sebagai apa? Sebagai bemper atau penjaga rumah-rumah bordir, diskotik, bar. Ini akan menghancurkan kalian. Tapi jadi penjaga bangsa dalam apa? Ranah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan ini kita harapkan betul-betul akan terjadi perbaikan. Perbaikan yang dilakukan bukan 1-2 orang. Bukan hanya ulama yang gembar-gembor di atas mimbar, tapi nggak ada pelaksanaan di bawah.
Tapi kerjasama antara pemerintah, wakil rakyat, kemudian rakyat sipil, para pengusaha, kemudian juga anggota TNI-nya, kepolisiannya, dan ulama harus berada di barisan paling depan. Bukan untuk memenangkan satu partai, bukan menjadi jurkam, tapi mendukung kebijakan-kebijakan yang positif yang ditelurkan oleh negara, mendukung juga apa yang dilakukan oleh wakil rakyatnya. Nah, ini belum kita rasakan, belum kita sadari. Tapi kita berharap mudah-mudahan Indonesia diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang soleh, ulama-ulama yang soleh, yang tidak menyibukkan umat dengan tetek bengek, ya, yang membuat kita sesak, membuat kita penuh kebencian, tapi bekerja secara positif. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya mungkin dari Pak Safril. Cuman sebelumnya Pak Safril, Ustaz menarik ya mengenai tadi sedikit juga dibahas bahwa di Indonesia ini berbagai bidang tertinggal gitu Ustaz ya. Dari sisi ekonomi, kemudian pendidikan, kalau sebagai contoh perikanan, pertanian yang sering kita bahas, tertinggal dengan negara-negara tetangga juga. Nah, ketertinggalan ini kalau nggak salah di bulan Mei, mungkin itu sedikit menghibur, tanda kutip ya, menghibur kita. Ada satu penelitian dari Global Producing Study yang dirilis oleh jurnal Nature Mental Health. Indonesia itu menjadi peringkat pertama negara yang paling bahagia Ustaz, dibandingkan negara-negara maju lainnya gitu ya. Nah, dilihatnya bukan dari sisi ekonomi, bukan dari sisi infrastruktur, tapi dari rasa kebersamaan, hubungan sosial, tingkat kualitas tadi hubungan sosial yang tinggi, dan makna hidup yang dirasakan masyarakat tuh lebih baik gitu Ustaz dibandingkan negara-negara lain. Nah, Ustaz melihatnya ini seperti apa Ustaz? Di berbagai sisi sangat tertinggal, tapi dari sisi kebahagiaan dianggap nomor satu terbaik. Nomor satu paling bahagia di dunia gitu Ustaz. Apakah mungkin dari sisi Islamnya atau budaya? Bagaimana Ustaz melihat? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Kalau kita lihat bangsa Indonesia secara umum ya, kita nggak bicara sekelompok kecil nih yang berambisi serakah ya, dengan mengorbankan bangsa negara. Secara umum rakyat kita, mereka tuh merasa puas asal bisa mendapatkan, katakan, lauk untuk makan mereka dan keluarga mereka. Katakan kecukupan juga untuk membiayai anak-anak mereka, keluarga mereka dalam pendidikan. Dan mereka bisa menerima dengan lapang dada. Semua ini ya, merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar. Kemudian masih ada kehangatan di tengah masyarakat. Pada saat yang miskin sama yang miskin, yang butuh sama yang butuh bercerita, mereka merasakan ternyata bukan hanya dia sendiri. Tapi apa? Mereka juga merasakan bersama-sama. Jadi sabar, terima ya. Ini cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kejadian pada saat banjir di Cawang. Setinggi 3,5 meter lah kurang lebih. Pada saat terjadi kebanjiran, itu masyarakat malah semakin kompak. Dari rumah ke rumah sambil bicara, sambil tertawa-tawa dengan penuh gembira. Tertawa-tawa, bahagia, bahkan lebih gembira dari keadaan mereka sebelum banjir. Kenapa? Kebersamaan. Pada saat mereka sebelum banjir, masing-masing hidup dengan diri sendiri. Betul nggak? Iya. Pada saat mereka beramai-ramai, mereka memiliki teman berbicara, curhat. Ternyata bukan sendirian, kita rame-rame. Tapi kalau kejadian ini terjadi di negara maju, mereka pasti akan demo, akan menentang, akan ribut. Ya. Akan ribut apa? Mencerca penguasa mereka, pemerintah mereka. Kalau orang Indonesia tidak. Betul nggak? Iya. Kemudian bala bantuan datang juga kepada mereka. Jadi rakyat Indonesia ini berpikirnya sederhana, tidak terlalu tinggi ambisinya. Apalagi karena mereka biasa susah. Yang tadi jalan kaki, mereka bilang, kalau punya motor saja, sudah merupakan kebahagiaan buat kita. Mereka minta motor, dikasih sebuah motor, bahagia luar biasa. Betul nggak? Iya. Yang punya mobil atau ingin punya mobil, dia mengatakan, ya Allah, asal punya mobil gelinding aja.
Yang penting jangan mogok supaya kita nggak kena asap dan lain sebagainya. Begitu dapat mobil yang asal gelinding bahagia aja luar biasa. Jadi karena terbiasa dengan kehidupan susah, akhirnya lama-kelamaan mereka menganggap ini merupakan kodrat dan takdir. Contoh jangan jauh-jauh. Para atlet datang ke Indonesia untuk bertanding. Ketika mereka disediakan aqua, mereka buang-buang air. Waktu mereka makan Indonesia juga, banyak dari mereka yang mengalami gangguan pencernaan. Tapi orang Indonesia enggak. Kenapa? Karena terbiasa minum racun. Terbiasa makan yang tercemar, tubuhnya kuat. Betul nggak? Imunnya jadi bagus. Tapi orang-orang dari luar, begitu datang ke Indonesia minum aqua, minum minuman mereka, ternyata diare. Kenapa? Tingkat kebersihannya tidak sama apa? Orang-orang yang datang dari luar. Ada keluarga kita lama tinggal di Saudi, dari kecil di sana. Di Saudi kebetulan pengawasan terhadap nyamuk itu luar biasa. Mereka takut terhadap nyamuk. Jadi penyemprotan di mana tempat sampai nyamuk tidak terlihat. Iya. Datang ke Indonesia, begitu kena penyakit demam berdarah, ternyata kesembuhannya sulit. Sudah turun kemudian naik, balik lagi, turun lagi, sampai lama di rumah sakit. Kenapa? Karena tubuhnya tidak terbiasa menghadapi serangan penyakit. Nah kalau kita di Indonesia ini sudah terlatih, biasa hidup miskin, hidup susah, itu lihat, ngobrol-ngobrol, ya. Ini yang nggak dimiliki sama sekali masyarakat Barat. Begitu mereka susah, mereka bisa menjarah. Lihat ketika terjadi badai di Teluk di Teluk Meksiko, ya. Terjadi badai Katrina yang luar biasa dahsyatnya. Rakyat Amerika yang taat hukum, yang tadinya rapih, langsung menjarah ke sana kemari. Waktu COVID juga kan, mereka menjarah ke sana kemari. Mereka karena apa? Karena tidak terbiasa hidup seperti itu. Apalagi materi itu dalam hitungan mereka itu sama dengan Tuhan. In God we trust. Itu kan merek dolar mereka kan? In God we trust. Ya. Jadi kalau antum lihat, mereka terbiasa mengukur hidup mereka dengan apa? Materi. Nah kalau orang Indonesia, mereka beriman, cuma sayang keimanan mereka ini bersikap pasif. Tidak sama sekali mendorong mereka untuk berjuang. Pasrah, qanaah, menerima, bagus. Supaya tidak sakit hati, tidak bersedih, tidak putus asa kan. Tapi harus disulut juga dengan perjuangan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Kemudian juga apa? Bagaimana membantu sesama saudara mereka. Nah semangat juang ini yang belum dinyalakan. Tapi kalau soal kehangatan, itu luar biasa. Kita ambil contoh. Finlandia negara yang amat sejahtera. Tidak kekurangan ekonomi. Tapi di Finlandia ini, 1 tahun itu terkadang terjadi apa? Terjadi suasana gelap selama 2-3 bulan. Karena berada sekali dengan kutub kan? Jadi pada musim-musim gelap itu, banyak orang-orang tua yang pertengahan umur membunuh diri. Kenapa? Karena mereka itu begitu punya anak, usia 17 tahun harus keluar dari rumah. Pisah dari orang tua untuk mendapatkan jaminan. Orang tua yang tadinya punya buah hati sebagai penghangat, penghibur di rumahnya, anaknya begitu bebas, si anak juga lupa pada orang tua. Akhirnya banyak orang tua berakhir ke rumah jompo. Berakhir di rumah jompo, tidak ada hiburan. Ya. Dari siapa? Dari anak-anaknya. Jadi kalau istri masuk ke rumah jompo, si bapak sendirian bagaimana coba? Stres. Begitu juga sebaliknya. Maka banyak angka bunuh diri terjadi. Karena kehangatan keluarga hilang. Jadi memisahkan anak dari orang tua, membebaskan anak dari tanggung jawab dia atas kebaikan orang tua ini betul-betul bencana besar. Oleh karena itu banyak pertukaran pelajar. Anak orang dari luar ditampung di rumah satu keluarga, mereka merasa terhibur dengan adanya anak ini. Mereka menemukan apa yang hilang. Karena manusia betul-betul sebagai makhluk sosial ini nggak mungkin dipisahkan. Dulu kita ingat di Amerika, di Barat, itu mereka mengajar kalau anak baru lahir, setelah disusui, taruh di tempat gelap di kamarnya terpisah dari orang tuanya. Supaya dia mandiri. Berapa lama kemudian ketika anak tersebut dewasa menjadi anak yang paling rapuh mentalnya, mudah mengalami gangguan jiwa. Oleh karena itu, bayi kalau lahir di bawah umur, itu untuk mempercepat pertumbuhannya, ibu buka bajunya, letakkan anak di atas dari ibunya. Itu lebih baik daripada tabung. Ternyata kehangatan ibu itu langsung membuat anak tersebut pulih kesehatannya.
Jadi kehangatan rumah tangga ini kita nggak dapatkan di sana. Oleh karena itu, Pak Fikri kita ini kebetulan punya saudara perempuan bekerja di Selandia Baru. Pak Fikri dalam kondisi sakit. Insya Allah sehatkan, Allah panjangkan umurnya insya Allah. Lalu adiknya di sana, di Selandia Baru, berhenti kerja. Pekerjaan yang bagus padahal, berhenti bekerja. Ditanya, kenapa kamu berhenti bekerja? Saya ingin melihat saudara saya di Indonesia. Kenapa saudara kamu? Dia tidak punya istri? Punya. Punya anak? Punya anak. Lalu apa keperluan kamu berangkat ke sana? Kan dia punya istri, punya anak. Mereka nggak menyadari kehangatan saudara berkumpul itu lain. Begitu saudari perempuannya datang kemari, ketemu langsung seger lagi, mukanya menjadi merah lagi. Betul nggak? Betul. Itu juga seorang ibu di Kanada, anaknya lama meninggalkan dia, sakit-sakitan sampai parah. Begitu anaknya datang mendampingi ibunya, menyuapin ibunya, perhatikan ibunya, langsung kembali sehat. Jadi kehangatan ini lebih banyak di negeri kita daripada di mana? Negara maju di Singapura. Singapura masing-masing apa? Tinggal di kandang burung, di flat-flat masing-masing. Betul. Kehangatan tidak terasa sama sekali. Walaupun ada kehangatan di masyarakat Melayu, tapi tidak seperti di Indonesia yang hampir merata. Betul nggak? Betul. Walaupun ada keganjilan orang-orang membunuh anaknya atau anak bersikap kurang ajar pada orang tuanya, tapi budaya bangsa kita ini, sampai kalau seorang menikah laki-laki dengan seorang perempuan, dia bisa tinggal di rumah mertua. Tapi di Eropa, di Amerika mana mungkin? Betul nggak? Harus bayar, Ustaz. Bukan harus bayar. Saudara perempuan tinggal sama saudara laki-lakinya harus bayar. Iya. Ini kejadian seperti seorang anak, ayah berangkat ke Jerman mau bertemu dengan anaknya. Anak sudah menikah dengan orang Jerman. Orang beragama bapaknya. Sampai ke sana minta dijemput di Frankfurt. Ternyata si anak tidak hadir di airport. Si bapak telepon, kenapa kamu gak jemput saya? Dia bilang, saya bekerja gak bisa meninggalkan. Coba ayah masuk ke hotel, saya sudah bookingkan hotel. Masuk ke hotel si bapak, tunggu anaknya dengan penuh rasa rindu. Begitu anaknya datang, berpelukan, ngobrol-ngobrol. Si bapak tanya, kapan saya bisa ke rumah kamu? Dia bilang, ayah kalau mau ke rumah paling pada saat weekend. Itu pun gak bermalam di rumah. Karena istri saya gak bisa menerima. Si ayah terkejut luar biasa. Bilang, saya datang ini karena ingin bertemu dengan kamu. Si anak langsung buka cek. Dulu ayah keluarkan biaya hidup untuk saya. Sehingga selesai berapa semuanya? Si bapak menangis. Masya Allah. Si bapak bilang, yang salah saya. Saya yang salah. Pesankan tiket penerbangan pertama ke Indonesia, saya mau pulang. Jadi si anak ini hidup tergantung kebiasaan lingkungan dan pendidikan yang diterima. Dulu orang tuanya bangga anaknya sekolah di Jerman, di Amerika. Dianggap apa? Akan maju. Dia nggak sadar bahwa itu anak akhirnya kehilangan identitasnya, kehilangan juga rasa rahmat di hati terhadap orang tua. Bukan kita mencemoohkan orang yang belajar di sana, tapi mereka tidak mendapatkan pengawasan, mendapatkan perhatian seperti ini. Jadi kalau kamu ingin membangun kehangatan, mulai anak kita, keluarga kita. Jangan terhadap orang lain kita hangat, sama keluarga kita bersikap kasar. Jadi antum katakan tadi betul. Kita Indonesia ini sudah berbahagia, tapi bukan disebabkan karena karena kesejahteraan, tapi sebetulnya masih ada sisa-sisa kebaikan di tengah-tengah kita. Bahkan masih lebih baik dibandingkan di Arab Saudi. Baik, Mas Sabri, silakan Mas Sabri. Baik, ini menjadi menarik pendengar pemirsa sekalian. Apa yang kita perlukan adalah kepedulian. Siapapun Anda, apapun profesi Anda, apakah Anda adalah ulama, apakah Anda adalah pedagang, petani, nelayan, mari kita pikirkan bagaimana kita membangun persatuan ini sebagai langkah awal bisa membangun produktivitas. Produktivitas ini menjadi salah satu faktor yang diperlukan memanfaatkan yang dikaruniakan Allah berupa alam yang sangat kaya ini kepada kita, sehingga kita bisa menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan yang ada di sekitar kita itu masih sangat besar, pemirsa, pendengar sekalian. Kalau menurut BPS itu kira-kira hampir 25 juta orang, tapi kalau menurut World Bank itu kira-kira 57 juta orang. Tolak ukurnya adalah kalau BPS mengatakan satu orang sehari cukup Rp20.000 untuk hidup.
kita bandingkan, kita bayangkan saudara-saudara sekalian, berapa harga makanan yang paling murah di warteg, ya mungkin 10.000 satu orang, itu sudah 30.000 satu hari, itu makan saja, belum biaya hidup untuk tempat tinggal dan sebagainya. Belum pendidikan. Belum pendidikan. Dan kalau World Bank mengatakan itu sekurang-kurangnya mesti 48.000 lah. Itu kira-kira $2 gitu ya. Nah, apa yang kita perlu lakukan? Untuk negara yang maju seperti Amerika berapa per kapita? Itu sudah per kapitanya sudah hampir 150 ribuan lebih. Karena ini adalah tingkat kemiskinan di negara-negara yang level bawah. Itu adalah kira-kira 48.000 rupiah. Jadi kalau untuk kalau negara-negara maju itu sudah di atas $10-15. Nah, ya. 10 kira-kira hampir 200 ribuan. Satu orang. Itu tingkat yang paling bawah juga di sana. Nah, di Indonesia dengan taraf hidup yang hanya dipatok 20.000 ini pun jumlahnya masih sangat banyak. Terus apa yang kita mau lakukan? 25 juta. Kira-kira 24,6 juta, Ustaz. 25 juta. Kalau menurut BPS, dengan patokan biaya hidup itu satu orang 20.000 cukup. Ya, kalau kita ambil lagi tengah antara BPS dengan World Bank, itu menjadi kira-kira 35 juta. Jadi di sekitar kita, pemirsa, pendengar sekalian, sedemikian banyak saudara-saudara kita yang sangat berkekurangan. Oke, kita tentu saja mengharap peningkatan zakat, infak, sedekah, ya, yang dikelola dengan baik, termasuk mendorong upaya-upaya peningkatan produktivitas untuk menanggulangi kemiskinan ini. Tetapi kita perlu membangun kesadaran. Kesadaran ini akan menghadirkan pemahaman, Ustaz, yang kita seperti Ustaz ajarkan, dan pemahaman ini akan mendorong kepedulian. Kita membutuhkan kepedulian dari umat, memikirkan kondisi yang sangat memprihatinkan ini. Lantas apa yang kita mau lakukan? Tentu kepedulian ini perlu diarahkan kepada persatuan, kebersamaan, sehingga dari situ datang berbagai pemikiran yang akan mendorong tumbuhnya peningkatan produktivitas, Mas Rizal. Dan ini tentu tidak bisa kita lakukan hanya dari forum ini saja. Kita berharap para ulama juga berbicara tentang persatuan dan produktivitas. Para pengajar, guru dan sebagainya mendorong ini mulai dari di sekolah. Sehingga anak-anak kita pun paham, mencintai upaya-upaya produktif. Nah, kehidupan mereka. Ujungnya adalah bagaimana taraf kehidupan ini kita tingkatkan secara bersama-sama. Akan menjadi sangat memprihatinkan, Ustaz, alam yang dikasih Allah yang sangat kaya ini, tetapi tidak mampu kita manfaatkan, kita olah untuk membangun keadilan, kesejahteraan di lingkungan kita sendiri. Kita belum berbicara tentang laut. Seandainya laut dikelola dengan sederhana saja tetapi adil, jujur, maka hutang-hutang kita dan cepat akan tertanggulangi. Nah, pemirsa sekalian, pendengar, mari kita pikirkan bersama-sama. Kita berharap Anda peduli. Kita suatu waktu akan bersama-sama berbagi pemikiran untuk merancang satu langkah-langkah yang konstruktif, begitu, Ustaz. Tambah sedikit, kita perhatikan masyarakat bawah ya, yang antum katakan level-level yang rendah. Di pabrik-pabrik itu mereka bekerja, pendapatan mereka itu amat minim. Kemudian untuk kebutuhan makan mereka, Pak Syafril, mereka kebanyakannya makan Indomie, ya, siang, malam Indomie. Dari sisi kesehatan ini menjadi apa? Ancaman jangka panjang, akan membuat mereka ini rapuh. Bukan makanan yang berkualitas. Nah, kira-kira dengan gaji mereka, apalagi mereka-mereka yang outsourcing, hampir kebanyakan di pabrik-pabrik kan, begitu mereka berhenti bekerja, tidak akan ada jaminan buat mereka setelah mereka bekerja. Tidak ada pesangon. Jadi pada saat mereka mudah diserap, dimanfaatkan tenaga mereka, pada saat mereka dalam keadaan tua, nggak ada yang memperhatikan mereka. Oleh karena itu, ego konglomerat atau oligarki, ego juga para pejabat yang berkolaborasi dengan oligarki ini harus dihentikan.
harus dihentikan. Ulama-ulama juga yang selalu gembar-gembor berkampanye untuk mengharumkan nama oligarki atau mereka-mereka yang berpihak secara membuta kepada pemerintah, bukan memberikan nasihat, juga harus dihentikan. Ulama harus memberikan nasihat, masukan, jangan hanya melihat keuntungan pribadinya. Begitu juga bagaimana kita akan meningkatkan pendapatan dari zakat, Pak Syafril, kalau ekonominya menurun. Pada saat ini umat Islam hampir sebagian besar perekonomian mereka menurun drastis. Dari orang yang tadinya kita anggap kalangan menengah, sekarang merosot menjadi kalangan bahkan banyak dari mereka kalangan menengah yang sudah cukup maju, untuk makan aja susah. Punya aset, tapi nggak punya uang. Mau pinjam uang sama temannya bilang apa? Saya juga lagi butuh. Akhirnya pinjam ke rentenir. Akhirnya apa yang dia dapatkan dengan susah payah, akhirnya nggak lama kemudian disita oleh pihak rentenir. Jadi ini betul-betul seperti Pak Syafril bilang tadi, sudah harus serius nih bicara masalah ini. Jangan masa dari masa ke masa kita punya nilai nggak tambah, bicara kunut lagi, tarawih lagi, Sya'ban lagi, Ramadan lagi, masalah-masalah khilafnya selalu beredar. Lalu kita bertanya, mana amar ma'ruf nahi mungkar kalian? Kalau ada kesalahan dari pihak-pihak atau pejabat, mereka bungkam. Tapi rakyat kecil mereka tindas habis-habisan. Jadi inginnya bela hak rakyat, tapi bukan melakukan anarkis. Kita sampaikan pesan Allah Ta'ala, ingatkan mereka untuk kembali pada Allah Ta'ala. Mungkin di antara mereka ada orang yang sadar dan mau kembali pada Allah. Kalau tidak, tugas kita menyampaikan telah selesai, tanggung jawab di atas pundak mereka penuh. Oleh karena itu kita harapkan betul-betul Pak Syafril, pembicaraan ini di antara ulama ini gencar. Jangan lagi-lagi bicara masalah meletakkan tangan di sini atau ini yang dipelajari terus-terusan. Iya, gimana kita maju? Kalau kita melihat perbedaan di antara saudara kita, jangan langsung kita menjas saja dasarnya. Seperti kita lihat katakan umpamanya di Masjid Al-Fatah menjamak zuhur, asar bukan dalam keadaan musafir. Sebagai orang langsung menentang, mengecam, ini ajaran sesat. Baca referensinya. Di Bukhari, di Muslim ada Rasulullah menjamak di antara dua salat tanpa ada sebab safar, tanpa sakit maupun mendung. Karena kondisi keadaan mungkin dalam acara kesibukan, apalagi berjuang di jalan Allah Ta'ala, bukan mereka meremehkan sholat, justru mereka menjamak untuk menjaga sholat mereka. Tapi yang bodoh, diracuni oleh fanatisme, langsung menjas tanpa dasar kebenaran. Berbahaya sekali Pak Syafril. Coba tanya orang-orang yang tahu supaya kalian tidak sembarangan bicara. Tapi mari bangun kebersamaan. Cintai saudara kita, cintai masyarakat kita, bahkan yang tidak seiman dengan kita, dia saudara kita, seayah seibu. Kalau dia susah, bantu dia. Tolong dia. Saya teringat Pak Syafril, ada satu orang Cina di Sukabumi. Dia punya toko. Tokonya terbakar. Hancur semua perdagangan dia. Kebetulan dia punya teman juga orang Arab ya, yang berasal dari Hadramaut, cuma tinggal di Sukabumi. Ini orang Arab ini kebetulan akhlaknya baik dengan masyarakat, zakatnya juga cukup baik. Perlu diterhadap